Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Ayo jangan ragu-ragu untuk bersorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dari sepanjang waktu yang sudah kita jalani, saya percaya hari ini kita ada hanya karena kebaikannya. Amin. So mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Sudah kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita siap masuk dalam ibadah ini. Kita siap mulaikan ibadah kita. Mari satukan hati. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan kembali kami ada di hari yang baru. Menikmati kehidupan kami, menikmati perjalanan kami bersama Tuhan. Menikmati semua kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang sudah berlalu. Terima kasih buat kesempatan, pengalaman. Terima kasih buat semua yang baik yang sudah kami nikmati. Yang kami tahu dan kami percaya ada lebih banyak hal yang baik, ada lebih banyak hal yang luar biasa yang menanti kami ke depan nanti. Asalkan kami boleh hidup berjalan melekat erat kepada Tuhan, membawa hidup kami senantiasa bergantung harap kepada Allah saja, maka semua yang terbaik akan menjadi bagian kehidupan kami. Kami mencari wajah-Mu, kami mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Yang kami percaya, yang lain pasti ditambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami siap datang di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibadah ini awal, pertengahan hingga akhirnya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan fokus pujian kami hanya Yesus, fokus kehidupan kami hanya Yesus. Dan dimanapun kami ada, kami terus belajar mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terus berdoa buat teman-teman kami masih dalam perjalanan, yang belum sempat hadir juga ya Bapa, biar sama-sama kami menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Yang sudah ada di tempat ini pun kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar pengurapan Tuhan dinyatakan, curahkan buat setiap kami. Hari ini, waktu ini bukan menjadi waktu yang biasa, tapi waktu yang spesial karena kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama-sama kita yang siap diberkati. Kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari siap menyembah Tuhan, siap meninggikan Dia. Kita mau katakan bahwa Dia Tuhan penolong di kehidupan kita, kekuatan kita, kehidupan kita, biar hanya bergantung kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, dan bagi-Mu gak ada yang tersembunyi, dan bagi-Mu pun Kau tahu apa menjadi kerinduan hati kami. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari nyanyikan di hadapan Allah kita. Sungguh Engkau tahu Tuhan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari
kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan saudara nyanyikan pujian ini. Sungguh Engkau tahu Tuhan, sungguh Engkau tahu. Amin. Tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia, amin, sampai akhir hidupku. Mari nyanyikan pujian bagi Allah kita dengan percaya. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Amin. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Karena kami percaya kepada siapa kami berlindung. Karena kami percaya, kami tahu kepada siapa kami berharap. Kami berharap hanya kepada Allah yang memberikan kekuatan, perlindungan, kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat suara tinggikan Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak dipuji di tempat ini. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Ya, Kau Tuhan penolong di hidup. Mari bagi berdiri sama-sama. Mari bagi berdiri sama-sama Tuhan. Sembah Dia, katakan Kau setia memulihkan hidupku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Amin. Kau setia sampai akhir hidupku. Arahkan hati, angkat suaramu dan nyanyikan.
Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Amin. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau setia sampai akhir kehidupan kami. So ajar kami juga bersetia kepada-Mu Tuhan. Ajar kami penuh berharap kepada Engkau Yesus, berjalan hanya bersama-Mu Yesus, dan mengandalkan Engkau saja di kehidupan kami. Karena kami tahu kami gak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, biar setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Berfirmanlah buat kami, karena kami butuh jawaban hari-hari ini Tuhan. Berfirmanlah buat kami butuh kekuatan-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Cuma Tuhan saja nyanyikan. Yang tak mungkin, yang tak mungkin.
Kami percaya semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Engkau ya jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah pikirkan, itu yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Mari biar musik saja mainkan pujian ini. Kalau hari-hari ini Kau datang, kalau hari ini Kau datang dengan pertanyaan, minta jawaban dari Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Kau punya kebimbangan, pegang erat tangan Tuhan dan percaya Engkau gak akan bimbang lagi, karena ada kekuatan yang Dia berikan buat Engkau. Kalau hari-hari ini mungkin Kau datang dengan beban pergumulan, percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan terbaik buat engkau. Sebelum engkau terima firman Tuhan, yakinkan kau siap menerimanya. Apapun jawaban dari Tuhan, apapun firman yang disampaikan, keluar dari tempat ini, jadikan firman itu rema. Dan keluar dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, yang memastikan kemenangan itu menjadi bagian kita. Mari teduhkan hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu. Karena kau akan melihat kuasa Allah sedang bekerja di kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minta jawaban Tuhan hari ini. Karena yang tak mungkin buat kita, semua mungkin bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Mari sambil bangkit berdiri. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Baik jemaat Tuhan, sebelum saya akan memulai membawakan renungan pencerahan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih. Dalam keadaan apapun Engkau tetap memberikan kehidupan kepada kami. Walaupun kami harus melalui kesulitan dan tekanan, tapi disitulah kami melihat kehadiran Tuhan. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus penuhi hamba-Mu, penuhi semua jemaat, lembutkan pikiran hati kami untuk menerima firman-Mu. Sampaikan dengan bahasa sederhana, dan di dalam nama Yesus, hamba-Mu ini berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini saya ada di ruang studio sekretariat GBIREM. Saya sedang syuting. Nah, di hadapan saya ini ada sebuah kamera. Dan saya belajar tentang sebuah kamera. Gimana cara kerjanya kamera? Yang pertama, kamera ini harus fokus kepada saya. Kalau saya melewati ke kanan atau ke kiri yang melebihi ruang tangkap lensa, maka saya nggak ada di situ. Jadi yang jelas kamera itu baru mendapatkan hasil kalau fokus. Jadi hidup itu juga harus fokus. Yang kedua, kameramen itu selalu berusaha menangkap fokus-fokus atau momen yang bagus.
Dan biasanya diedit, momen yang nggak bagus akan dibuang. Jadi hiduplah selalu menemukan momentum-momentum yang indah. Yang Tuhan lewatkan dan kita harus jeli. Dan yang ketiga, kalau sudah selesai, itu pasti hasilnya kan masih negatif. Kita masuk ke ruang gelap, kemudian jadi positif. Tidak semua kegelapan itu membuat negatif. Justru di ruang gelap, yang negatif kita rubah menjadi positif. Sekarang saya mau tanya, Anda kalau tidur suka pakai lampu atau gelap? Kalau saya gelap. Tidak semuanya yang gelap itu selalu negatif. Jadi hasilnya di dalam kehidupan ini, kalau Anda menerima yang negatif, rubahlah menjadi positif. Tuhan pasti bisa kok, ya. Dan yang terakhir, kalau semua yang dihasilkan kamera ternyata jelek, seperti kemarin. Waktu kamera ini sudah selesai rekaman bagus, tapi tersenggol, sehingga akhirnya hilang. Jadi harus diulangi. Jadi kalau memang hasilnya jelek, cari ganti sasaran yang bagus. Hidup gak usah putus asa. Kalau Anda usaha di bidang ini jelek, ya coba pindah ke usaha yang lain lah. Ya, itu saya belajar dari sebuah kamera. Nah, sekarang saya mau tanya. Anda satu hari menerima persoalan dan Anda nggak bisa memutuskan. Cari konselor kan? Nah, kalau Anda minta nasihat tentang persoalan Anda senang nasihat mana? Orang pinter, orang baik, orang bodoh. Anda pilih yang mana? Kalau saya akan pilih orang bodoh. Loh, Pak Bengki kok aneh? Karena orang bodoh itu pertama malas mikir. Kedua, dia ingin jawabannya itu cepat dan gampang. Coba kalau saudara tanya orang pinter, analisa, kontribusi, waduh pakai ilmu ini ruwet. Tanya aja sama orang malas. Orang malas itu jalan keluarnya pendek. Dan saya banyak ketemu dengan teman-teman saya yang malas memberikan nasihat enak, tapi bagus, ya. Jadi kalau Anda kesulitan, cari konselor yang malas. Jangan cari konselor yang pinter, ruwet nanti. Ya, orang malas selalu menginginkan jalan pendek, jalan termudah. Bukankah kita juga demikian? Jadi candaan ini cocok ya, cari orang malas. Nah, teman-teman, Anda profesional di satu perusahaan ini atau misalnya Anda accounting. Anda tahu istilah tutup buku? Tahu kan? Nah, saya mau bicara tentang filosofi buku dulu. Buat saya sukses itu ada dua macam. Ada sukses bilangan, ada sukses nilai. Kalau saya suruh milih senang mana? Ya senang bilangan lah. Dari 1 juta, 10 juta itu kan sukses bilangan. Kalau sukses nilai cuma tepuk tangan aja. Oh orang itu hebat. Tapi duitnya kagak ada kan? Jadi kalau saya senang sukses nilai dulu yang menghasilkan sukses bilangan. Nah, kalau kita bicara tutup buku, biasanya teman-teman saya di accounting yang bagian pembukuan, kalau sudah akhir-akhir Desember, itu pulangnya malam-malam, terlalu sibuk, entah ditutup atau entah dirubah, saya nggak tahu. Nah, dalam keseharian waktu saya sekolah dulu, ada yang namanya buku nilai. Apa itu Pak Peki? Raport. Ya, kalau merah saya dimarahin papa, takut nggak naik. Gimana dengan buku nilai Anda dalam kehidupan ini? Kalau ada buku nilai, tentunya ada nilai buku. Nah, kalau nilai buku itu adalah bagaimana catatan moral kita, perilaku kita. Terus ada buku harian. Buku harian itu menceritakan hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan anak istri, itu semuanya ada. Tapi semua buku ini Bapak Ibu, nantinya ditutup buku namanya apa? Buku kehidupan. Itu filosofi saya tentang sebuah buku. Buku kehidupan kita dibuka, dibacakan di depan Tuhan. Ya, kita nggak bisa nipu, semuanya akan terjadi. Nah, kalau ada filosofi buku, teman-teman demen main catur nggak? Saya nggak demen sebetulnya. Saya demennya itu basket. Itu hobi saya, satu-satunya. Tapi catur pernah saya diajak main teman,
nggak pernah main karena mikir, akhirnya saya menang. Nah, sekarang perhatikan. Kalau Anda main catur, biasanya yang habis duluan apa? Pion. Ya kan? Pion itu kerjanya apa? Dijadikan umpan dan dikorbankan untuk melindungi kedudukan yang lebih tinggi. Makanya kalau Anda jadi profesional, jangan mau jadi pion. Anda dikorbankan untuk melindungi mereka yang lebih hebat. Contohnya pion gimana Pak Pengki? Contohnya gini, kalau Anda nggak masuk, terus bos Anda manggil office boy, bisa nyelesain pekerjaan. Itu Anda pion. Tapi kalau Anda nggak masuk, bosmu sampai telepon. Saya tunggu ya. Itu Anda perwira. Hidup ini jangan jadi pion. Capek, diumpanin. Paling tinggi ya karyawan abadi yang agak-agak enak cepat di PHK. Ya. Jadi saya ingin ngomong sama anak-anak muda, bapak ibu semua yang profesional di kantor. Jangan jadi pion. Jadi ratu, jadi benteng, jadi kuda. Itu bisa mati, tapi pelan dan panjang umurnya, ya, dan selalu dilindungi. Jadi seperti perwira-perwira di dalam catur itu hanya dijalankan kalau memang terdesak dan perlu. Tapi pion diumbar aja dihabisin, ya. Jadi tolong hidup ini jangan jadi sekedar pion. Ya, sebelum saya masuk firman Tuhan, ngobrol-ngobrol dulu ya. Karena kalau langsung firman otak juga nggak masuk lah. Sekarang saya mau tanya. Enak mana? Jadi orang pintar atau orang kaya? Ada orang pintar tapi nggak kaya-kaya. Banyak. Nggak miskin juga. Ya hidup ya gitu, stuck aja. Dia orang pintar. Tapi ada juga teman saya banyak. Lulusan SMA, bahkan SMP, nggak sampai mahasiswa. Karena mau kuliah juga nggak punya duit. Tapi sekarang kaya-kaya. Jadi ada orang pinter nggak kaya, ada orang kaya tapi nggak pinter. Bagaimana dengan Anda? Wah kalau saya Pak sudah nggak kaya, nggak pinter. Aduh itu capek. Ya. Nah, sebentar saya akan mengupas bagaimana kita menjadi pinter dan kaya. Kaya itu Anda jangan berkonotasi, waduh duit, enggak. Kaya mental, kaya pikiran, kaya hati, kaya dengan kemurahan, kaya senyum, ya. Hidup itu bukan outside in, tapi hidup itu inside out, luar ke dalam. Nah, semalam saya mencatat begini Bapak Ibu. Apa bedanya orang pintar dan orang kaya? Orang pintar itu mampu menganalisa, mampu mengajar supaya bagaimana orang menjadi kaya. Walaupun dia sendiri kadang-kadang nggak kaya. Ini saya temui. Orang pintar pandai menganalisa, mengajarkan bagaimana kita menjadi kaya. Tapi kalau orang kaya pandai mencari orang pintar untuk menganalisa. Kenapa perusahaan saya kok jadi hebat ya? Tolong dianalisa dan tolong dikembangkan. Ya, jadi memang sebetulnya hidup ini saling membutuhkan lah. Orang-orang pintar juga dipakai orang kaya, ya. Orang kaya juga perlu orang pintar. Yang kedua, orang pintar itu cenderung menghitung risiko. Tapi orang kaya itu selalu menghitung peluang. Yang ketiga, orang pintar pandai memberi jawaban kepada orang kaya. Tapi orang kaya pintar memberikan pertanyaan kepada orang pintar. Ini sederhana loh yang saya amati. Selanjutnya, orang pintar itu memiliki modal otak, ya, modal kepandaian, tapi kan nggak berwujud. Sudah punya modal tidak berwujud, hartanya terbatas. Tapi kalau orang kaya memiliki modal yang berwujud, ada pabrik, ada rumah, ada properti, ya, dan hartanya tidak terbatas. Jadi kolerasi antara kaya dan pinter, manusia saya bagi menjadi 4 tipe. Orang pinter nggak kaya, orang kaya tapi nggak pinter. Yang sedih kalau saya dan Anda sudah nggak pinter, goblok, plus miskin, capek kan? Tapi saya harap dengan renungan ini kita bisa belajar.
Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Bagaimana menjadi orang pinter dan kaya. Baik, saya akan bacakan Anda di dalam kitab Daniel. Pasal yang pertama, ayat 3 sampai 6 dulu. Ada 3 cuplikan, nggak lama kok. Yang bunyinya begini, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dari bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azariah. Tapi mari, sebelum Anda mengerti kisah ini, saya akan bawa kepada situasi dan keadaan mereka. Saat itu Israel itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kejam, sadis, ya. Akhirnya Israel berantakan. Ketiga pemuda tadi harus terpisah dari orang tuanya. Jadi keadaan mereka bukan keadaan merdeka. Keadaan tertawan, keluarga hancur, ekonomi hancur. Ini situasi mereka. Kalau saat ini kita punya situasi seperti itu, saya tahu kita juga panik, kita juga takut kok, kita khawatir. Tapi perhatikan, Tuhan berkata, aku selalu menyertaimu sampai pada kesudahan. Pegang janjinya. Nanti Tuhan bikin keadaan yang membuat kita terheran-heran. Perhatikan ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Keturunan raja dan kaum bangsawan. Orang Jawa punya filosofi bibit, bebet, bobot. Anda mau kalau Anda punya anak putri tunggal cantik, ya, terus akhirnya dia kawin dengan pemuda pengangguran. Sebagai orang tua, khawatir enggak? Khawatir. Jadi bibit, bebet, bobot itu sangat perlu. Tapi bukan berarti kalau kita keturunan orang miskin, kita keturunan penjahat dan sebagainya, terus Tuhan nggak bisa mengubah. Saudara baca silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius pasal pertama. Di situ ada Betseba, di situ ada Rahab. Tapi ternyata Tuhan bisa memakai bibit, bebet, bobot mereka yang tidak karu-karuan untuk melahirkan Yesus. Memang secara manusia bibit, bebet, bobot itu perlu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan itu adalah bibit, bebet, bobot kita. Gitu loh, awal mulanya. Nah, jadi bagi yang, wah saya bukan bangsawan Pak, saya kampung, gak usah takut. Tuhanlah bibit, bebet, bobot kita. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita bibit, bebet, bobot kita setelah bertobat adalah darah Yesus. Ya. Yang kedua, yakni orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang dipilih siapa saudara? Orang muda. Saya mau tanya, waktu Tuhan meletakkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, umur berapa? Ayo. Saya nggak tahu umur pasnya, tapi tidak mungkin bayi atau balita. Karena kalau bayi atau balita, dia nggak bisa memelihara taman. Dia nggak mungkin juga orang tua. Karena kalau orang tua, dia nggak kuat jalan untuk memelihara taman. Jadi pasti istilahnya adalah orang muda.
Jadi orang muda itu bukan hanya faktor usia, tapi faktor pola pikir. Anak muda itu senang risiko. Anak muda itu pikirannya kreatif. Anak muda itu langkahnya cepat. Anak muda itu berani mengambil keputusan. Nah, walaupun Anda orang tua, tapi kalau cara berpikir seperti itu, Anda termasuk kategori orang muda. Yang tidak ada suatu celah. Kalau dia hidup zaman sekarang, itu mesti minta surat kelakuan baik ke kelurahan atau ke polsek. Ya. Jadi hidupnya tidak ada track record yang jahat lah. Kemudian apalagi? Yang berperawakan baik. Coba kita ngacak masing-masing. Perawakanmu bagus enggak? Kita harus punya perawakan yang ideal. Tubuh saya ini bait Allah. Rumah Tuhan bukan rumah sakit, bro. Ya. Jadi di sini perawakan baik itu perlu. Jadi hati-hati dengan body Anda. Ya. Saya bukan mengatakan gemuk, jelek, kurus, bagus, enggak. Tapi rawatlah. Coba kalau dia kelebihan berat badan dan sebagainya. Pemilihan ini orang-orang Miss Universe dan sebagainya Putri Indonesia. Itu perawakannya baik-baik. Kalau Anda nggak bisa merawat tubuhmu, gimana Anda mau merawat keluargamu sendiri? Ya. Anda kalau naik pesawat sebelum menolong orang lain, tolonglah dirimu, pasang masker dulu baru tolong anak-anak, ya. Jadi hidup itu harus bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain. Jadi perawakan baik. Selanjutnya, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak. Pak Bengki, hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kecipratan pikirannya Tuhan. Bukan hasil usahamu. Kecipratan satu titik aja pointernya setengah mati, bro. Jadi di sini di samping kita bisa kecipratan kalau namanya nyiprat itu pasti deket kan? Kalau kita dengan Tuhan itu deket, kecipratan hikmat terus. Bukan hanya hikmat, tapi di sini Nebukadnezar perlu apa? Pemuda yang berpengetahuan banyak. Hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Dunia ini butuh, dunia jadi hebat seperti ini karena banyak orang pandai, banyak insinyur, banyak dokter, banyak semuanya. Ya, jadi jelas memelihara itu juga harus dengan pengetahuan. Kembangkan taman dunia ini dengan sekolah yang benar dan sebagainya. Setelah berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini bicara keahlian. Anda keahliannya apa? Pertanian, teknik, nyanyi, ya, musik, atau apapun. Nebukadnezar butuh orang yang ahli. Jadi punya satu ilmu. Ilmu apa? Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Sorry ngomong ya. Ini Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Itu saya katakan lama dia orang-orang kampung lah. Terus masuk istana raja. Belajar aturan enggak? Harus tahu aturan. Memasuki kedudukan tingkat tinggi. Tidak mungkin anak kampung ini bisa masuk istana. Kalau bukan karena Tuhan. Tapi caranya Tuhan, mereka dibuat menderita dulu. Dijajah Nebukadnezar. Jadi mari penderitaan itu anggap aja Anda sedang jalan di padang gurun. Sebentar lagi masuk tanah Kanaan. Oke? Kemudian apa ini? Cakap. Cakap itu artinya orang yang, waduh apa ya. Orang cakap itu bisa menangani, tangguh, cerdas, campur jadi satu. Bekerja di dalam istana raja. Enggak main-main loh. Masuk dalam ring satu. Orang masuk istana Jokowi aja susah. Dia langsung. Ini semuanya ujungnya Tuhan. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, sama anak-anak muda. Sekarang untuk bisa eksis hidup, Anda perlu berapa bahasa? 2. Mandarin, Inggris. Itu cukup. Anda ditaruh dimanapun hidup. Ditambah dengan bahasa Indonesia. Nah, saya orang Jawa, ditambah saya bisa bahasa Jawa. Berarti
Kalau saya bisa Mandarin, saya bisa Inggris, saya bisa Indonesia, saya bisa Jawa. Punya 4 bahasa kan? Bisa hidup di mana-mana. Nah, ini yang Nebukadnezar katakan, ajarkan. Jadi mereka harus dididik, ya. Terus saya loncat lagi. Mereka harus dididik selama berapa tahun? 3 tahun. Ini tingkat akademi. Ini tingkat sarjana, sekolah pilot, sekolah apa. 3-4 tahun. Jadi pendidikan itu tetap perlu. Memang susah ya. Kalau saya jadi menteri pendidikan juga pusing juga. Anak kita sekolah takut kena corona, nggak sekolah di rumah. Yang saya perhatikan gini, kalau cucu saya di rumah terus, belajar terus, sosialisasi dengan orang nggak pernah. Terus pribadinya nanti jadi apa? Makin egois, nggak punya teman, terus dunianya jadi apa? Itu yang saya pikirkan. Yang kedua, kasihan juga ya, sekarang sekolah harus punya HP. HP-nya bukan kayak HP saya, yang 150.000. Ya. Paling enggak Oppo, yang ya bikinan Cina lah. Di samping itu harus membelikan kuota. Ini juga beban bagi orang tua. Ya kan? Nah sekarang kalau anaknya 3, semua masing-masing butuh HP. Bapaknya gajinya cuma 7 juta. Ayo dia main cerai juga. Jadi kita juga, ini situasi yang sangat menyulitkan. Ya. Jadi masuk sekolah tatap muka, saya takut cucu saya. Ya corona itu ada, tapi nggak usah paranoid lah, ya kan? Yang penting jaga imunitas. Gini, saya mau kasih tahu. Saudara mati dan hidup lahir, tanggalnya ditentukan Tuhan nggak? Ditentukan kan? Dan Tuhan nggak akan mengubah, dia nggak, pengki dipendekin aja lah, lahirnya dipanjangin dikit, nggak ada. Sekali ketetapan. Jadi kita nggak perlu terlalu paranoid, tapi juga kita harus menjaga hati-hati ya, prosedur protokol yang kita jalanin gitu aja ya. Justru pada saat seperti ini kita butuh beribadah ya. Jangan tinggalkan ibadah. Saya tahu Anda takut, orang takut itu nggak ada rumusannya. Tapi Tuhan ngomong berapa ratus kali, jangan takut, jangan takut. Mati itu kena corona bisa mati, enggak kena corona juga mati. Mati itu ada di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Sekarang perhatikan, jadi pendidikan perlu kan? Perlu. Ayat 12. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Jadi di training, jadi kelinci percobaan. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkan perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai pendapatmu. Jadi gini, namanya anak kampung ya. Terus makan santapan raja, dikasih wine yang 1 botol 8 juta gitu. Kalau saya mau. Ya kan, makan enak, waduh semua makanan raja. Mereka disuruh makan seperti itu. Tapi ketika orang muda ngomong apa? Jangan. Kami tidak mau makanan raja, tapi berikan aja. Kami makan sayur dan air putih. Kira-kira kalau sayur terus selama 3 tahun, nggak ada protein daging, bagus nggak? Nggak bagus kan? Kita terlalu gila dengan gizi. Terus mereka ngomong, duh kenapa kamu nggak? Mungkin mereka ngomong, kami tidak mau menajiskan dengan makanan raja. Ini radikalisme, fanatik banget. Tapi fanatik dalam arah yang benar. Nanti Tuhan boleh uji aku. Dan apa pendapatmu? Silakan ceritakan kepada aku. Oke, akhirnya mereka setelah pendidikan semua, mereka untuk terpilih aja sulit. Masuk pendidikan lagi. Kemudian diuji lagi, training lagi. Tapi hasilnya perhatikan ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Maharaja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka
Dan perhatikan, di antara mereka sekalian tidak didapati setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azariah. Perhatikan, berarti selain ketiga anak ini, bangsa lain banyak juga terpilih. Orang-orang pintar harus melalui screening yang sama. Tapi ternyata yang lain makan makanan raja, minum alkohol macam-macam, hidup mewah. Setelah itu ada kata, tidak ada yang setara. Ini benar-benar gila dah. Ketiga anak ini secara logika nggak mungkin pinter, nggak mungkin hebat. Oh, cuma makan sayur bayam kok. Bayam, terus jangan asem, yang gitu-gitu kok. Gimana mau pinter gizinya? Jadi ternyata di sini saya melihat gizi memang perlu, tapi ternyata ini patah di sini. Tanpa gizi, dia jadi lebih hebat, badannya lebih bagus, iya kan? Semuanya apa? Memang semua kita minum susu, anak-anak kita yang masih bayi berikan yang terbaik, ya kan? Tapi yang menghidupkan adalah Tuhan. Setelah didapati tidak ada yang setara, perhatikan ayat selanjutnya. Maka bekerjalah mereka pada raja. Langsung masuk ring satu yang terdekat. Ya, hebat enggak? Justru di tengah tawanan, dia bisa dekat dengan orang yang menawan. Ini semua karena Tuhan. Makanya rencanamu bukan rencanaku. Seperti bumi dan langit lah jaraknya. Ya, jadi kalau kita sedang mengalami masa kesusahan, jangan terlalu stres, jangan terlalu panik. Kayak orang nggak beriman, Tuhan masih hidup. Kita ini cuma takut proses. Kayak orang Jakarta, lebih takut miskin kan daripada takut Tuhan. Ayo ngaku. Ayo. Tapi ayat terakhir, ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah, wah ini ngeri, bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaan. Oke, orang berilmu itu setara dengan mereka, tapi kalau sudah ada kata ahli, mereka ini tingkat profesor loh. Bukan orang biasa. Hasilnya apa? Kalah mereka. Yang ahli aja dikalahkan oleh mereka. Karena faktor apa? God favor. Kemurahan Tuhan. Perkenan Tuhan. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang memang cara Tuhan itu di luar nalar kok. Sangat-sangat di luar nalar. Dan disinilah kita melihat, jadi temanya adalah young on the top. Bagaimana di usia muda mereka bisa hebat. Ya, faktor pertama adalah faktor Tuhan. Tapi nanti kalau mungkin Anda lihat ini di YouTube, saya juga memasukkan multimedia saya. Anda bisa melihat langkah-langkah sekulernya. Ya, nah nanti jam 3 Anda jangan lupa buka YouTube. Karena saya akan buktikan yang on the top dengan sebuah bukti. Iya kan? Saya mengundang pilot-pilot muda, yang perempuan, ya, yang muda-muda usianya 23 sampai 25. Kemudian saya mengundang dari Global Flying School, saya mengundang Ibu Yen, ya, saya mengundang Pak James Gue. Ini mereka yang dulu masih muda-muda, sudah sangat berprestasi. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini saksikan nanti dalam acara talk show yang on the top jam 3 sore. Jadi itulah firman Tuhan membawa kita untuk mencapai puncak yang on the top. Enak kan? Muda, kaya, pinter. Mau nggak? Ya, saya juga mau. Saya dulu nggak ada yang nasihatin, sekarang banyak nasihat-nasihat. Tapi saya tetap punya Tuhan Yesus yang membuat saya seperti hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, berkati rekan-rekan di studio ini yang membuat YouTube ini boleh dilihat oleh banyak-banyak orang dan jadi berkat. Berkati gereja kami, berkati setiap yang melihat dan mendengarnya. Hamba-Mu ini selesai.
tapi Tuhan tidak pernah selesai. Dan di dalam nama Yesus hamba berdoa, sehingga yang melihat acara firman Tuhan ini lengkap bagaimana menjadi yang on the top. Jam 3 nanti hamba juga berdoa supaya bukti nyata dari yang on the top dengan mereka-mereka yang dipakai Tuhan boleh dinikmati oleh para penonton. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami telah diberkati lewat ibadah online GBI Rem Ciputra. Kami diberkati lewat firman-Mu, kami diberkati lewat perjamuan yang kudus. Kami percaya setelah kami terima tubuh dan darah Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada tanggal 5 April ini. Terima kasih kami sudah diberkati. Kiranya Tuhan terus berkati tim yang melayani, berkati gereja Tuhan GBI Rem di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot. Berkati kami semua. Dan saat ini hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan terus damai, sukacita, ketenangan, kekuatan yang baru. Sehingga kami semua boleh tetap kuat dalam menghadapi segala masalah yang ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami keluar lebih daripada pemenang. Karena kami tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Kami akan akhiri ibadah pada tanggal 5 April ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sekarang arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Sekalipun saudara mengerjakannya di rumah, engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik akan memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Haleluya. Yuk, angkat suaramu, pujikan pujian bagi Allah kita. Nyanyikan, biar Raja dan segala raja yang layak dipuji. Haleluya. Hey, hey. Wow. Yuk, angkatlah suaramu, ya. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, bilang tak perlu khawatir. Hiasanmu semua, gerakkan kakimu. Hey, hey, hey. Amin. Hey, hey.
Tak perlu khawatir. Ya, Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Ya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah Tuhan, puji, puji dan serukan. Ulang kiri kanan, gak perlu khawatir. Ya, Dia sanggup semua. Gerakan kakimu. Ya, semua. Bersuka citalah. Sebab sekarang nyanyikan bersorak-sorai kasih-Nya melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai. Ya, melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Hey, hey, come on. Sekarang jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji Dia. Hey, hey, hey. Gak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakan. Hey, hey, hey. Ya, bertepuk tangan, bersuka citalah. Ya, sekarang nyanyikan dan penuh kuasa, melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Ya, sekali lagi dong, sekali lagi. Sekarang nyanyikan semua dan penuh kuasa, sorai telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagi, nyanyi bagi Dia. Amin. Karena orang yang bersuka cita pasti bisa memuji Tuhan terus, amin. Dan orang yang memuji Tuhan pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Saudara percaya, saudara sepakat sama saya? Orang yang bersuka cita pasti memuji Tuhan. Dan orang yang memuji Tuhan pasti diberkati Tuhan, amin. Karena kita bisa senangkan hati Tuhan lewat nyanyian pujian yang kita buat dari hati kita, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak kita puji dan tinggikan. Hanya di dalam namanya. Oh, haleluya. Katakan firman. Wah. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Oh, oh, lindungiku dari segala. Tak pernah ragu. Ya, karena Dia bersamaku, setia menjaga. Amin. Angkat tanganmu dan katakan hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan. Ya, hanya. Amin.
pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh. Katakan kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tua tak pernah ragu. Amin. Setia menjaga. Haleluya. Suarakan bagi Allah kita. Hey, hanya dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Jemaat Tuhan, katakan firman, ya, firman terangi perisai iman waktu hadapi, ya, lindungiku dari segala tak pernah ku ragu. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama akan suaramu katakan, hey, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya katakan pasti kemenangan bagiku. Sekali lagi yuk, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya kami percaya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Berikan suara-suara bagi Allah kita dahsyat. Haleluya. Saudara bersyukur hari-hari ini, amin. Saudara bersyukur hari-hari ini, amin. Ya, semua bilang, ku mau selalu sebab cintamu takkan pernah. Karena ya, walau gunung-gunung, ya, namun kasih setiamu. Oke, semua yakin dan percaya walau. Kata iman itu harus memakai kata walau. Iman itu bukan karena karena sudah diberkati, karena semuanya baik-baik saja. No, iman itu adalah tetap beriman walaupun kita belum melihat berkat Tuhan. Masih mau bersyukur pada Tuhan, amin. Masih bilang kiri kananmu, yuk bersyukur pada Tuhan. Bilang pasti Tuhan dengar apa yang Bapak sampaikan buat kiri kananmu, amin. Yuk semuanya, haleluya. Ku mau selalu nyanyikan, ya, haleluya. Yo, hey, ku mau selalu bersyukur, bahwa cintamu takkan pernah. Ya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi nyanyikan dengan percaya, ku mau selalu bersyukur, bahwa cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Bilang kasih setiamu Tuhan, ya tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku.